segerombolan anak muda di sekitar Sudirman Duku Atas. Dia menggunakan sepeda motor, terlihat kesulitan melewati kerumunan. Ramainya kerumunan membuat akses jalan warga sekitar terganggu. Kemacetan juga terjadi hingga sepanjang jalan. Tolong dikasih jalan. Kasihan warga sini. Jadi korban. Pinggir sebentar. Kasihan bang, warga sini bang. Mau makannya aja susah bang. Mau keluar rumah sini aja susah bang. Tolong perhatiin bang. Kepolisian terpaksa membubarkan para remaja yang sedang bergaya di kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat. Sebab aksi mereka membuat lalu lintas macet. Dan. 3, 2, 1. Bagus. Kasih ada sini kan? Ajang Citayam Fashion Week belakangan ini memang tengah menjadi sorotan. Hampir setiap hari anak muda SCBD berkumpul dan membanjiri kawasan tersebut hingga membuat lalu lintas terganggu. Adik-adik, abang-abang, kakak-kakak semua, untuk bisa bijak. Zebra cross adalah digunakan untuk penyeberangan orang, bukan untuk fashion show. Welcome to channel Akmal Hans Official. Kita ketemu lagi nih ya. Akhir-akhir ini banyak fenomena yang terjadi di Jakarta ya, di DKI ini. Banyak fenomena yang mulai dari hal yang positif maupun hal yang negatif nih sangat banyak. Gue di sini pengen komentarin nih dari banyaknya fenomena di Jakarta yang akhir-akhir ini terjadi ya, mulai dari yang positif sampai negatif. Ada yang mengundang perhatian gue nih. Contohnya kayak Citayam Fashion Week ya, yang terjadi di SCBD. Ini benar-benar mengundang perhatian, sangat mengundang gitu. Bahkan bukan saja mengundang perhatian tapi mengundang sebuah kerumunan. Nah, di SCBD atau Sudirman Central Business District ya di Jakarta Selatan, ini mulai dari anak-anak Citayam sampai yang kalangan elit yang biasa fashion show ya, fashionable yang kalangan elitnya, sampai pejabat politik pun ikut turun, sampai artis dan para konten kreator ikut turun, terjun di dalamnya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, sebelumnya ini ada apa sih di SCBD? Kenapa sih begitu heboh gitu? Nah, ini semua berawal dari yang namanya SCBD ini ya, sebagai pusat perkotaan di mana pusat kegiatan rutinitas para pegawai, berangkat kerja maupun pulang kerja, dan berawal dari paparazzi yang fotografer, videografer yang membuat sinematik maupun yang ala-ala candid gitu. Pegawai daerah Sudirman tuh ya, yang berangkat kerja maupun pulang kerja, memang pegawai di sana memang agak nyentrik gitu. Pakaiannya, wah keren banget gitu. Gua akuin memang keren gitu loh. Pegawai di sana yang rapi, yang pakaiannya tuh anti mainstream kadang. Ya memang lagi-lagi karena kita DKI ya, yang heterogen, bermacam-macam. Jadi paparazzi nih ya, foto terus para videografer diposting di Instagram maupun di TikTok menjadi viral gitu. Nah, timbul ide kreatif para anak-anak remaja di Citayam untuk menduduki atau nongkrong yang bermula dari iseng-iseng ya, nongkrong di taman gitu, sampai membentuk komunitas gitu. Warga-warga Citayam berbondong-bondong ke Jakarta untuk nongkrong, mengambil spot-spot foto yang angle-nya tuh kelihatan cakep. Nah, mereka mempunyai ide bagaimana kalau mengadakan hal-hal peragaan ini di tengah-tengah lalu lintas. Contohnya di lampu merah gitu. Di situ ada zebra cross. Nah, berawal dari lampu merah. Ketika lampu merah, mereka berjalan di tengah-tengah zebra cross. Sampai akhirnya, ini awalnya memang tidak melanggar ya, tidak melanggar. Tapi pernah ditemukan ada anak-anak warga Citayam Fashion Show ini
yang sebelumnya pernah tidur di taman, sehingga diusirlah oleh Satpol PP. Lagi-lagi Satpol PP ini kan penegak hukum Perda ya, mensosialisasikan, jadi ya dia memang agak saklek dalam menegakkan hukum. Nggak salah, yang salah kita nih selaku yang menggunakan jalan atau taman atau fasilitas umum sesuai aturan atau tidak. Itu dia. Nah, setelah membuat komunitas, mereka beraktivitas mengadakan kegiatan atau kreativitasnya di Zebra Cross. Nah, di Zebra Cross ini sendiri mulai gitu sampai mengundang perhatian, warganet ikut turun gitu, publik ikut turun, bahkan bukan sekedar menonton tapi ikut serta dalam ajang Citayam Fashion Week ini di tengah-tengah Zebra Cross. Nah, Zebra Cross ini sendiri kan punya aturan ya. Kita lihat lagi, Zebra Cross ini adalah produk dari kebijakan pemerintah untuk digunakan oleh pejalan kaki atau pengguna jalan umum. Nah, ini juga perlu diperhatikan dari kalangan artis ya, pejabat birokrat mungkin atau pejabat politik yang ikut turun memanfaatkan momentum-momentum ini. Ya memang sah-sah saja ya, kita harus bisa memetik sesuatu yang menguntungkan dari suatu peristiwa, memang itu sah-sah saja. Tetapi kalau ini dijadikan ajang mencari panggung sehingga mengundang kerumunan yang dimana melanggar aturan, ini lebih kacau. Yang lebih salah lagi apabila pemerintah mendukung ya acara kegiatan kreativitas di Zebra Cross. Padahal Pak Riza Patria selaku Wakil Gubernur DKI mengingatkan bahwa Zebra Cross ini harus digunakan sesuai aturan. Kalian mau tahu nggak nih tentang dasar hukum Zebra Cross itu sendiri ya? Aturan dan fungsi Zebra Cross, dasar hukumnya itu dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Aturan penggunaan itu bisa dipakai oleh pejalan kaki, memperhatikan keselamatan diri dan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Untuk pengendaranya mengutamakan keselamatan pejalan kaki, memperlambat kendaraan untuk pejalan kaki yang menyeberang. Ini Zebra Cross. Nah, fungsinya sebagai fasilitas untuk pejalan kaki melintasi di jalan raya. Pemberian tanda bagi pengendara bermotor bahwa terdapat jalur pejalan kaki untuk menyeberang. Ancaman pidananya berdasarkan pasal 275 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 menimbulkan gangguan terhadap fasilitas pejalan kaki dipidana 1 bulan atau denda 250.000. Merusak fasilitas pejalan kaki dapat dipidana juga 2 tahun atau denda 50 juta rupiah. Nah, dampak dari acara peragaan busana di Zebra Cross ini sendiri mengganggu pejalan kaki yang lain yang akan melintas, memunculkan parkir liar oleh masyarakat yang ingin menyaksikan peragaan busana, memancing kriminalitas diantaranya pencurian motor dan pencopetan, menimbulkan kemacetan lalu lintas. Nah, Pak Riza Patria selaku Wakil Gubernur sudah menyampaikan hal ini. Ya, banyak juga pejabat kita yang tidak paham, tapi memang ya semoga pejabat kita yang paham nanti atau yang belum paham tahu gitu tentang perda yang ada, tahu tentang aturan-aturan undang-undang nomor 22 ini tentang lalu lintas ya. Hal ini perlu diperhatikan oleh para anak muda dan remaja yang coba unjuk kreativitas, yang berinovasi. Nah, ada lagi yang terlupakan, yaitu artis. Lagi-lagi nih artis pasti punya fans, punya follower. Yang lebih bahaya lagi kalau artis sudah turun, karena psikologis seorang fans ya yang mengidolakan seorang artis, dia akan turun, apalagi yang fanatik buta ya, turun terjun langsung menyaksikan bahwa ini hal yang positif dianggapnya. Nah, ini yang lebih bahaya lagi, apalagi artis, konten kreator, artis sekaligus konten kreator sampai turun terus fansnya ikut turun, ini membludak gitu loh. Akan banyak hujatan di mana-mana karena menimbulkan kemacetan, kerumunan, sehingga warga di sekitar ya, pegawai yang biasa menggunakan fasilitas umum di daerah sekitar menjadi terganggu gitu, menimbulkan kemacetan, sehingga fungsi Zebra Cross itu sendiri menjadi tidak ada, sehingga menjadi penyalahgunaan Zebra Cross. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Gue sendiri mendukung untuk aparat polisi maupun Satpol PP atau tentara yang turun untuk menertibkan Zebra Cross ini sendiri. Karena pemerintah juga harus memberikan wadah
ya, wadah untuk anak muda berkreasi. Karena yang gue denger akhir-akhir ini kan banyak warga yang komplain, ya, warga komplain daerah sekitar, terus sampai menimbulkan keributan. Apalagi nih yang lebih bahaya lagi nih, dimanfaatkan oleh kalangan kaum LGBT, ya, untuk turun ikut dalam ajang peragaan busana di SCBD, di Zebra Cross ini lebih bahaya lagi gitu, ya. Apalagi dengan beredarnya video-video pendek yang memang menjadi ajang ingin unjuk diri, ingin viral. Nah, sebenarnya nggak salah kalau pengen viral gitu. Tetapi kalau ada hal-hal yang menyimpang di jalan di sana, terus diikuti, ini yang sangat miris. Apalagi sampai beredar berita bahwa beberapa anak muda di sana menolak beasiswa yang diberikan oleh pemerintah, ya. Ini yang sangat kacau gitu, yang sangat disayangkan ya, gitu. Gua kecewa juga gitu melihatnya, kok menolak. Karena bukan sekedar gue melihat bukan penolakannya, tapi gue melihat dari dampak dari penolakan ini. Karena kalau banyak anak muda yang mendukung serta meninggalkan dunia pendidikan yang dimana itu wajib, dan menolak beasiswa sebagai sebuah kebanggaan, lebih memilih viral atau memilih ini miris gitu. Jangan sampai diikuti oleh para remaja yang mempunyai kesempatan. Karena sangat disayangkan pemerintah bisa mengucurkan dana beasiswa ini untuk mereka, tapi mereka menolak. Ini yang lebih bahaya. Sangat gue sayangkan banget gitu dengan fenomena ini. Nah, karena kalau diikuti oleh para anak muda untuk menolak beasiswa, lantas lebih memilih ke ajang viral, ya, di ajang fashion show di SCBD ini akan melahirkan, ya maaf, orang-orang yang meninggalkan dunia pendidikan seperti apa? Akan melahirkan orang-orang yang bodoh, gitu. Karena bangku dunia pendidikan kita tidak bisa menutup mata. Itu sangat penting. Permasalahan kalian lebih unggul atau ahli di bidang apa, itu nanti ketika kalian atau pemerintah sudah mewajibkan bangku pendidikan, itu kita harus terima tuh. Nah, itu dia sebabnya gue sampaikan bahwa di Citayam Fashion Week ini perlu dievaluasi lagi. Dan pemerintah juga harus memberikan wadah yang tepat yang pas untuk anak-anak muda berkreasi. Dan dilihat juga usia berapa aja dengan latar belakang ekonomi seperti apa. Ini harus disupport juga oleh pemerintah selaku pemangku jabatan di wilayah, ya, entah wali kotanya, gubernurnya, ya, atau bahkan presidennya juga kalau mendukung ya harus lihat mendukung, memberikan tempat, wadah, mungkin disupport oleh fasilitas-fasilitas yang sangat mumpuni, tidak dengan aturan yang melanggar sampai sehingga merugikan warga sekitar. Coba kita cek apa kata Pak Reza Patria selaku wakil gubernur. Ini ada quotes-nya nih. Kegiatan Fashion Week ke depan, mari kita cari tempat yang lebih baik. Jangan di tengah jalan karena sangat mengganggu ketertiban umum. Nah, pas sekali Pak Reza ini melemparkan statementnya. Yang dimana gue dengar katanya kan mau pindah ya anak-anak Citayam karena fashion elit ini udah mulai turun nih dan bergeser nih. Kayak salah satunya JJ ini udah mulai geser nih. Katanya rencananya mau ke PIK. Nah, ini juga harus diperhatikan juga oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Harus disupport ya, disupport dan tidak merusak atau menimbulkan kegaduhan di wilayah berikutnya. Entah di PIK, entah di mana ya, gue juga nggak tahu. Tapi lagi-lagi memang harus disupport. Karena gue sendiri ketika itu baru viral, gue juga terpanggil nih, ya kan. Gue 2009 gue juga pernah turun di ajang cosplay waktu itu ya. Peragaan busana anime yang dilakukan di Fakultas Ilmu Budaya di UI. Nah, itu ada fasilitasnya jelas gitu. Kedepannya DKI ini karena di sini sentral ibu kota ya, heterogen yang dengan berbagai latar belakang ekonomi, budaya, dan pendidikan, ini memang harus disupport oleh pejabat daerah nih. Oke, dari gue itu aja. Semoga kita menjadi orang yang tetap berkreasi, berinovasi, cerdas melihat fenomena, cerdas melihat kesempatan, sehat terus, cerdas terus. Salam sukses. Akmalens Official pamit. Bye.
lupa subscribe channel Akmaliansah Official. Hidupkan tanda lonceng untuk terus mendapatkan update. Support kami dengan memberikan like dan komen ya. Kami akan terus menghadirkan konten seputar psikologi, hobi, dan edukasi untuk Anda setiap pekan ya. Terima kasih.